Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok manusia yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi uswah dan qudwah kita dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Muhammad menjadi uswah dan qudwah kita? Tegasnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk itu. Dalam surah Al-Ahzab Allah sampaikan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasulullah itu, Muhammad yang dimaksud, terdapat uswatun hasanah bagimu, suri tauladan terbaik bagimu. Jadi kalau ingin mengambil suri tauladan yang terbaik dalam kehidupan, maka tidak ada pilihan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa Muhammad dijadikan sebagai suri tauladan, sebagai uswah kita? Jawabannya kemudian salah satunya ada di firman Allah surah Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad punya akhlak yang tinggi dan agung. Jadi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan uswah? Diperintahkan kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah itu karena Rasul punya akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Berarti titik poin sesungguhnya adalah kita diperintahkan untuk mengambil keteladanan dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keagungan akhlak Rasulullah itu bukan hanya para sahabat, teman, kolega yang memujinya, tapi juga musuh-musuh Muhammad pun mengakui. Kalau mereka mau jujur, musuh Muhammad pun mengakui, orang-orang luar Islam pun mengakui bahwa orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling tinggi budi pekertinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Pertanyaannya kemudian, kenapa Muhammad memiliki akhlak yang terpuji? Kenapa Muhammad memiliki akhlak yang mulia, yang agung itu? Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telusuri sejarah, kita akan memulai dulu dari ayah kandung beliau, orang tua kandung beliau. Ayah beliau diberi nama oleh ayahnya, ayah beliau Abdul Muttalib itu dengan nama Abdullah. Abdullah itu Bapak Ibu, itu bukan nama sembarangan. Abdullah itu artinya hamba Allah. Hamba Allah itu bukan nama sembarangan. Berarti Abdul Muttalib tahu kalau Allah adalah zat yang paling agung, tahu dia. Biasanya orang-orang Arab paling ngasih nama anaknya Abdul Ka'bah, karena yang mulia di waktu itu di tempat itu adalah Ka'bahnya. Abdul Ka'bah, Abdul Atiq dan segala macamnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ternyata mengilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk memberikan nama anak bungsu beliau ini dengan nama Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah berarti, dan kita lihat apa yang disampaikan
yang pemberian nama itu ternyata berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan kepribadian anak ini, kepribadian manusia ini. Dan ternyata pada pertumbuhan berikutnya Abdullah itu pun juga tumbuh menjadi orang yang baik. Silahkan baca sejarah. Abdullah itu adalah orang yang baik, orang yang punya akhlak terpuji, orang yang punya akhlak yang agung juga. Orangnya akhlaknya bagus, parasnya juga tampan, pokoknya elok, elok laku, elok budi, elok laku, elok budi, elok perangai. Agamanya apa? Agamanya ma baqiya min dini Ibrahim alaihissalam. Agama yang dianutnya adalah agama yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Abdullah itu meyakini Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Di waktu itu adalah zaman fatrah, zaman kekosongan kenabian, karena jauhnya jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa sudah wafat 500-an tahun, Nabi Isa sudah diangkat 500-an tahun sebelumnya, dan Nabi Muhammad belum diutus. Itu adalah zaman fatrah. Tapi Abdul Muttalib kemudian juga punya anak Abdullah, lebih meyakini Allah sebagai Tuhannya karena merujuk pada agama yang diwariskan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kebagusan akhlak Abdullah ini juga berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang sayang kepada Abdullah, dan Abdullah ini Bapak Ibu pernah termakan sumpahnya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sebelum Abdullah itu lahir pernah bersumpah. Apa sumpahnya? Abdul Muttalib ini punya anak laki-laki banyak, 9 orang. Di antara anak laki-lakinya yang terkenal itu ada Abu Lahab, ada Abu Talib, ada Hamzah, ada Abbas. Dan punya anak laki-laki di zaman itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Itu sesuatu yang sangat membanggakan. Jadi bak kece urangnya Bapak Ibu, yo sanang Abdul Muttalib punya anak laki-laki banyak, gagah-gagah. Sampai terucaplah dari lisan Abdul Muttalib, apa kata Abdul Muttalib? Kalau sekiranya ambo punya anak laki-laki 10, maka salah satunya akan ambo korbankan. Akan ambo korbankan katanya. Waktu itu anak laki-lakinya 9. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengkaruniakan anak laki-laki yang ke-10 kepada Abdul Muttalib. Itulah dia Abdullah. Panjang ceritanya Bapak Ibu, sampai pada akhirnya Abdullah ini tumbuh sebagaimana layaknya manusia yang normal, dan dia tumbuh berbeda dengan pemuda-pemuda lainnya. Kalau pemuda-pemuda di zaman itu lebih sibuk dengan urusan dunia, lebih sibuk dengan minum-minuman keras, terjerumus pada lembah kemaksiatan dan kemungkaran, merampok, berjudi dan segala macamnya. Abdullah ternyata tidak. Abdullah itu tidak. Nah, orang ingin menyelamatkan Abdullah, orang ingin, dan ternyata Bapak Ibu, lanjut, ketika Abdullah ini tumbuh dewasa, tibalah saatnya Abdul Muttalib ingin menunaikan sumpahnya tadi. Sampai pada akhirnya dia harus mengundi, dan sampai 10 kali undian. Dalam riwayatnya disebutkan 10 kali undian yang keluar tetap nama Abdullah. Tapi orang kafir Quraisy tidak menginginkan Abdullah untuk dikorbankan. Dan orang kafir Quraisy setiap undian itu bersedia. Apa kata pemimpin-pemimpin kafir Quraisy itu? Wahai Abdul Muttalib, jangan sampai Abdullah yang kamu korbankan. Untuk mengganti nyawa Abdullah, kami akan tukar dengan 10 ekor onta. Dan itu berlanjut sampai 10 kali undian Bapak Ibu. Sehingga orang-orang kafir Quraisy harus mengeluarkan 100 ekor onta untuk menyelamatkan nyawa Abdullah ini. Ini singkat ceritanya. Apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy? Karena mereka menginginkan Abdullah ini menjadi bagian dari anggota keluarganya. Itu targetnya. Tapi kemudian Abdullah lebih memilih seorang perempuan yang bernama Aminah. Aminah itu juga bukan nama sembarangan. Aminah itu artinya orang yang jujur. Amin. Laki-laki amin, perempuan aminah, orang yang jujur, orang yang dipercaya. Jadi akhlaknya juga bagus.
Nah, nikahlah Abdullah orang yang soleh dengan Aminah orang yang jujur, yang akhlaknya terpercaya ini, akhlaknya bagus ini, dan lahirlah kemudian dikaruniakan oleh Allah kemudian seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad. Muhammad juga bukan nama sembarangan. Nama aslinya adalah Ahmad. Disebutkan oleh Allah dalam surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa idh qala Isa ibn Maryam li bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, nanti akan datang seorang rasul setelahku namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Ahmad itu Bapak Ibu artinya orang yang terpuji. Kenapa namanya Muhammad berubah menjadi Muhammad kemudian? Muhammad itu nama yang dipilihkan oleh Allah, diilhamkan kepada Abdul Muttalib, diberikan kepada Muhammad kecil ini. Muhammad itu bentuk maf'ul dari kata hamidah. Ya, dari Ahmad. Ahmad itu terpuji, Muhammad orang yang dipuji. Maf'ulnya ada dua, ada Mahmud, ada Muhammad. Mahmud itu orang yang dipuji tapi bentuknya mujarrad, artinya sekali pujian. Orang yang dipuji tapi hanya satu kali saja. Tapi kalau Muhammad itu sudah dimazid dan ditad'if lagi, ada tanda tasdid di atas mim itu. Artinya apa? Pujian itu tidak akan pernah berhenti. Jadi Muhammad itu orang yang akan selalu dipuji sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah, pertanyaannya, kenapa Muhammad? Kenapa Muhammad terlahir sebagai orang yang dipuji? Karena dia berasal dari bibit unggul yang juga terpuji. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin penting yang ingin kita sampaikan adalah kalau kita ingin mendapatkan keturunan seperti Muhammad, punya akhlak yang mulia seperti Muhammad, maka ciptakan Aminahnya dalam keluarga kita. Hadirkan Abdullahnya ke dalam keluarga kita. Insya Allah nanti kita akan dapatkan keturunan Muhammadnya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.